Halo Tuan dan Puan, bertemu kembali dengan saya, Hendry Teja. Tuan dan Puan yang mulia, pertama-tama perlu kita pahami bahwasanya Tan Malaka itu melanglang buana, mengembara, berkelana di luar negeri, bukan karena keinginan dia semata. Bukan seperti pergi pesiar, liburan panjang, long holiday. Bukan seperti itu. Tan Malaka terpaksa meninggalkan tanah yang dia cintai karena ada situasi dan kondisi yang memaksanya. Apa itu? Dia dibuang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pertanyaannya kemudian, kenapa Tan Malaka dibuang? Yang pertama, pada tahun itu 1921 hingga 1922, Tan Malaka itu aktif di Serikat Islam. Lewat Serikat Islam, Tan Malaka kemudian mendirikan sekolah rakyat. Sekolah untuk anak-anak kaum kromo, anak-anak kaum kere, anak-anak kaum miskin. Jadi pendidikan pada era kolonial Hindia Belanda itu belum menjadi hak semua bangsa. Jumlah sekolah pemerintah itu sudah sedikit. Udah sedikit, penerimaannya pun diskriminatif. Yang bisa bersekolah di sekolah-sekolah pemerintah itu sangat tergantung dari siapa moyangnya, seberapa kaya keluarganya, seberapa berpangkat keluarganya, apa warna kulitnya. Jadi sangat tergantung dari status sosial seseorang. Sangat tergantung dari latar belakang status sosial seseorang. Yang pasti bisa menempuh pendidikan di sekolah pemerintah pada era kolonial Hindia Belanda itu ya anak-anak kulit putih, baik toto maupun blasteran, sinyo maupun noni. Setelah itu di level kedua baru kemudian keturunan Arab dan Tionghoa, keturunan Asia Timur. Tapi ini juga nggak sembarangan, dilihat lagi juga, di cross check lagi pula status sosialnya. Kalau Arabnya miskin, Tionghoanya miskin, ya mereka juga nggak bisa diterima di sekolah pemerintah. Terakhir, di level kesetnya itu baru kaum pribumi. Itu pun juga sama saja, dilihat lagi status sosialnya. Kalau dia bukan anak pejabat daerah, bukan priai, bukan saudagar, ya juga nggak bisa diterima. Ilustrasi paling gampang bagaimana sistem pendidikan Hindia Belanda kala itu bisa baca di novel Bumi Manusia, atau mungkin teman-teman sudah nonton filmnya Bumi Manusia itu. Di sekolah Mingke itu kan kelihatan teman-teman Mingke itu rata-rata anak kulit putih, sinyo atau noni. Gak ada tuh yang datang ke HBS pakai sendal jepit kan. Mingga sendiri kan anak bupati. Jadi memang pendidikan di era kolonial Hindia Belanda kala itu memang sangat diskriminatif. Orang bisa bersekolah sangat ditentukan oleh status sosial dia, latar belakang keluarganya. Jadi bukan sekedar modal kepintaran aja, modal kecerdasan aja. Tidak. Nah, Tan Malaka terbilang sangat membenci kalangan pemuda intelektual yang seperti ini. Pemuda intelektual yang berpisah dari masyarakatnya. Pemuda intelektual yang merasa berada di atas masyarakatnya dan kemudian memisahkan diri dari masyarakatnya sehingga terasing dengan masyarakatnya sendiri. Kalau sudah seperti itu, Tan Malaka pernah bilang kan, lebih baik pendidikan gak usah dikasih kepada mereka. Tapi faktanya itu terjadi. Pada awal-awal abad ke-20, banyak kaum intelektual yang kemudian mendapatkan keistimewaan dari kolonial Hindia Belanda tadi, yang kemudian
seolah-olah tidak lagi memikirkan Indonesia merdeka. Dalam tanda kutip, mereka merasa nyaman hidup di bawah kendali Belanda. Bahkan mereka menyokong itu. Nah, Tan Malaka sendiri kemudian mendirikan sekolah rakyat ini, sekolah rakyat Serikat Islam ini, untuk melawan diskriminasi itu. Makanya sekolah ini diperuntukkan untuk anak-anak kaum kromo. Dalam kacamata Tan Malaka, hanya pendidikan kerakyatan yang bisa membebaskan Indonesia, yang bisa memerdekakan bangsa Indonesia. Karena itu, kurikulum sekolah rakyat yang didirikan Tan Malaka itu menganut kurikulum yang disebut pendidikan kerakyatan, yang jika dikaitkan dengan pendekatan pendidikan hari ini punya kemiripan dengan pendidikan kritis. Di dalam sekolah itu Tan Malaka kemudian mendidik bahwasanya penindasan manusia kepada manusia lain itu bisa dan mesti dilawan. Bahwasanya struktur masyarakat yang tadi stratifikasi sosial 3 level tadi itu bisa dilawan. Itu bukan given, bukan takdir, itu bisa dilawan. Lalu yang kedua, pada era itu, Tan Malaka ini aktif di gerakan buruh. Dia turut memobilisasi pembukaan buruh di Semarang, Jawa terutama, di tanah Jawa terutama. Tan Malaka juga pernah tercatat sebagai wakil ketua Serikat Buruh Pelikan. Pelikan itu artinya tambang, di Cepu. Tan Malaka muda memang percaya bahwasanya soko guru perjuangan rakyat itu memang berbasiskan kepada kalangan buruh. Meskipun ketika Indonesia merdeka, pikirannya itu lebih kembang lagi, lebih meluas, bahwa basis perjuangan rakyat Indonesia adalah kaum murba. Ketiga, sewaktu Tan Malaka menjadi ketua Partai Komunis India, Tan Malaka mencoba mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan masyarakat, kekuatan-kekuatan rakyat. Mau dia kiri, nasionalis, Islam, kedaerahan, menjadi sebuah gerakan rakyat yang sifatnya nasional yang ingin kemudian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Istilahnya melompat sama patah, menyuruk sama hilang. Akibat ketiga faktor itulah kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat Tan Malaka ini musuh. Tan Malaka ini orang yang berbahaya. Tan Malaka ini adalah orang yang berbahaya bagi kolonialisasi Hindia Belanda. Karena itu dia harus dibungkam. Masalahnya kan Tan Malaka gak bisa dibungkam, gak bisa dikasih iming-iming. Metode pembungkaman pemerintah kolonial Hindia Belanda itu mungkin masih relevan dengan hari ini ya. Yang pertama, kalau kemudian dia memang sekedar ngomong itu buat cari duit, ya dikasih aja dia kekayaan, kasih dia pangkat dan jabatan. Kalau kemudian dia memang suka ngomong, suka bicara, tujuannya buat ekstensi diri, kasih dia panggung, ya kan? Biarkan organisasinya itu berkembang, biarkan dia kemudian bicara dalam sebuah forum-forum tertutup, biarkan surat kabarnya itu terbit, tapi batasi itu semua. Biar tidak menjadi kekuatan yang raksasa, biar kemudian tidak meraksasa. Kalau kemudian masih ngeyel juga, takut-takuti, teror dia dengan intimidasi, kekerasan mungkin, penjara mungkin, dan lain-lain, pembuangan mungkin. Tapi yang terpenting dari 3 hal yang Tan Malaka lakukan ketika dia bergabung di Serikat Islam, ketika dia menjadi ketua Partai Komunis India adalah dia menjadi aktor utama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam tanda kutip dengan metode menyatukan semua kekuatan rakyat. Nah, padahal Hindia Belanda itu susah payah memecah belah kekuatan rakyat. Politik belah bambu kan, divide et impere. Dia Belanda belah bambu di tingkatan
pemuda intelektual dengan masyarakatnya. Organisasi-organisasi kala itu dipecah belah, ya kan? Antara ideologi yang ada kala itu dipecah belah. Tapi kemudian Tan Malaka muncul dengan gagasan menyatukan semua kekuatan rakyat. Ini kan berbahaya. Sialnya lagi, itu bukan cuma lip service. Jadi pernahlah pada periode awal itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda membatasi kuota haji, membatasi umat muslim yang mau pergi haji ke Mekah, karena berdasarkan saran dari Snook Orange yang bikin kacau balau perang Aceh itu, orang Islam yang kemudian pergi haji pulang-pulangnya jadi radikal. Karena itu kemudian kuotanya mesti dibatasi. Karena itu kemudian kuotanya pelan-pelan mesti dikurangi. Nah, Tan Malaka dengan Partai Komunis Indianya menentang itu habis-habisan. Mereka menggugat itu habis-habisan. Tan Malaka dan kawan-kawannya juga memperjuangkan agar subsidi yang diberikan kepada sekolah-sekolah Islam, kepada pondok pesantren, dan kepada lembaga-lembaga keagamaan Islam, kepada tempat-tempat ibadah umat Islam itu ditingkatkan, karena kala itu nggak sebanding dengan subsidi bagi umat non-Islam. Perbedaan subsidi antara rumah ibadah umat Islam dengan rumah ibadah non-Islam itu juga disengaja oleh Belanda agar kemudian terjadi yang namanya perbedaan, pecah belah di bangsa kita, agar kemudian umat Islam dengan umat non-Islam tidak bisa satu. Umat non-Islam kemudian berpikir dengan gaya barat, merasa lebih dekat kepada India, kepada Belanda, sementara umat Islam menjadi bagian yang dalam tanda kutip orang-orang yang kemudian tertindas. Politik divide et impera ini terus dilakukan oleh Belanda, dan Tan Malaka menjadi salah satu orang yang mencoba menghancurkan itu. Karena itu dia dibuang. Dia ditangkap ketika berkunjung ke sekolah Sarekat Islam di Bandung, ditangkap. Lalu kemudian rencananya mau dibuang ke Kupang. Tetapi setelah dikaji-kaji, akhirnya kemudian Tan Malaka dibuang ke Nederland. Nah, pendek kata, kembali saya ingin menegaskan bahwasanya Tan Malaka itu pergi ke luar negeri selama 20 tahun asal muasalnya bukan karena dia yang pengen, tapi karena dipaksa oleh situasi dan kondisi kala itu. Dia tidak punya kemampuan untuk melawan, dan dia kemudian dibuang ke Nederland tadi. Sejak pembuangan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda itu, Tan Malaka kemudian menjadi bujang rantau. Dia berkelana dari kota ke kota, dari negara ke negara. Semua itu terjadi selama 20 tahun. Panjang ya. Namun sejauh-jauhnya bangun terbang, pada akhirnya kembali ke kubangan juga. Tan Malaka dapat kesempatan itu ketika Perang Dunia Kedua terjadi, ketika Jepang menginvasi Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Sekian dari saya, banyak maaf. Salam.